Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah manusia itu ingin mendapatkan diri kamu kembali, tetapi caranya ada yang mempergunakan unsur mistis? Apakah masih ada niat jahat yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengategorikan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi keuangan yang sedang dia miliki. Kondisi keuangan yang bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan itu yang sedang dia prioritaskan. Karena memang situasi keuangan dia tidak memiliki yang namanya suatu bentuk kebutuhan yang bisa dia buat untuk menempatkan posisinya menjadi posisi nyaman. Kalau kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah manusia itu masih ada niat jahat terhadap diri kamu? Saya mengategorikan ada. Karena kartu yang saya pegang ini seperti mengatakan manusia itu masih ingin memperhatikan diri kamu dari jarak jauh, masih ingin memprioritaskan diri kamu, dan masih ingin berencana untuk mengarah terhadap diri kamu. Yang seakan-akan ini manusia sudah pergi, tetapi kepergian yang dia ambil atas dasar keputusan dia ternyata membuat manusia itu ingin menoleh kembali terhadap diri kamu. Muncul kartu Five of Wands, terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mencerminkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu.
Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ini manusia menganggap diri kamu itu adalah pasangan untuk dia jadikan sebagai dunia persaingan dia. Dia ini hanya menganggap diri kamu itu adalah seseorang yang hanya untuk memberikan diri dia motivasi, bimbingan, tetapi dia menganggap diri kamu ini sebagai seseorang yang tidak terlalu penting. Ini 5 tongkat. Manusia itu selalu menimbulkan kamu sebagai kondisi konflik. Ini dia, Wak Geng. Sulit untuk saya kategorikan bahwasannya komitmen kamu di masa lalu itu adalah komitmen yang mampu membuat diri kamu merasa nyaman. Tidak. Karena secara otomatis manusia itu sudah mengendalikan kondisi pemikiran kamu. Dia melakukan kesalahan di luaran sana, kamu yang menyelesaikan. Dia yang memiliki hutang terhadap orang lain di luaran sana, kamu yang menyelesaikan. Makanya saya mengategorikan kamu itu adalah seseorang hanya untuk dijadikan persaingan. Dia ini tidak mau melihat diri kamu satu langkah lebih maju daripada diri dia. Coba kamu perhatikan mulai dari posisi penampilan. Siapa yang lebih wow? Kamu atau dia? Dia atau kamu? Itu dia, Wak Geng. Coba kamu perhatikan secara penampilan, secara tindakan, siapa yang lebih mendominasi? Kamu atau dia? Hah? Kalau kartu yang saya pegang ini apabila saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah manusia itu masih ada niat jahat terhadap diri kamu? Iya. Dia masih akan melakukan suatu kondisi yang membuat diri kamu ini merasa tidak nyaman. Dia akan selalu mengganggu kamu, dia akan selalu membuat diri kamu ini merasa seperti seseorang yang berputar seperti roda, yang tidak memiliki kepastian, yang tidak mendapatkan hasil, tetapi membuat diri kamu memiliki semangat. Ini dia, Wak Geng. Dia ini akan selalu membuat kondisi kehidupan kamu merasa tidak tenang. Walaupun koneksinya sudah tidak berbicara, tetapi bukan berarti manusia itu tidak mengganggu kamu. Masih mengganggu. Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ternyata niat jahat dia ini dia lakukan terhadap diri kamu untuk mengganggu kamu, karena memang ini manusia, masih besar harapan dia untuk kembali. Besarnya harapan dia untuk kembali terhadap diri kamu karena memang ini manusia berpikir kamu adalah takdir yang harus kembali terhadap dia walaupun dia yang sudah melakukan kesalahan. Enak banget gitu kan, Wak Geng? Dia yang melakukan kesalahan tetapi memaksa diri kamu untuk kembali karena memang dia menganggap kamu ini takdirnya. Wow, enak banget seperti ini. What the fuck? Bukan hanya takdir yang dia anggap dari diri kamu. Kamu ini seperti faktor keberuntungan. Kamu ini sebagai kesempurnaan secara hidup yang pernah dia rasakan. Itu yang membuat manusia itu berbuat jahat terhadap diri kamu. Besar harapan dia. Muncul kartu Queen of Wands. Raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat tersebut, tongkat yang saya tarik ini apabila saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, saya rasa ini manusia ya, cocoknya dibuang, dibungkus di dalam satu karung. Kenapa? Karena ini manusia sudah pernah membuat diri kamu menerima pengalaman buruk, tetapi pengalaman buruk yang dia berikan seakan-akan ingin dia berikan lagi. Dia ini merasa terbebani dengan perubahan kamu. Dia ini seperti merasa kondisi dia sudah kamu anggap sebagai lawan. Ini dia, Wak Geng. Yang dimana posisi kamu ini secara tidak langsung
sudah belajar dari kesedihan kamu. Ketika kamu belajar dari kesedihan kamu, justru manusia itu tidak terima. Ini dia, Wak geng. Muncul kartu Queen of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang. Tadi satu tongkat, sekarang giliran kartu pedang. Pedang dalam arti apa? Ternyata ini manusia sangat sensitif melihat diri kamu saat ini. Sangat marah melihat perubahan kamu. Sangat kecewa ketika kamu membatasi kehidupan kamu dengan manusia tersebut. Sangat kacau ketika dia melihat kamu ini sudah merasakan yang namanya kebebasan dan kesendirian dari kemerdekaan kamu. Ya kan? Ini yang selalu saya takutkan, Wak geng. Ini yang selalu saya takutkan ketika kamu sudah menganggap manusia itu sebagai lawan, bukan lagi sebagai mantan, bukan lagi seperti orang yang memiliki hati yang bersifat angel. Di saat itulah manusia itu mengerti siapa diri kamu yang sebenarnya. Queen of Swords secara pembawaan energi, ini manusia pembawaan energi dia seperti terintimidasi, seperti diperlakukan secara kasar, seperti tidak dihargai, seperti dipermalukan dari seseorang yang selama ini dia bangga-banggakan. Ternyata apa yang dia banggakan tidak berbeda jauh dari karakter yang dia miliki. Karakter manusia itu suka mengintimidasi orang, yang dia dapatkan mengintimidasi dia. Ini pembawaan energi ya. Kalau saya contohkan seperti perempuan yang lagi datang bulan. Bayangkan saja perempuan yang lagi datang bulan. Pembawaannya marah kan? Itulah manusia tersebut. Kamu yang sudah merasakan perubahan kamu, tetapi dia tidak terima. Makanya ini manusia selalu mengganggu kamu. Makanya diri kamu sulit untuk melupakan manusia itu. Kamu selalu dihantui dengan dasar mimpi untuk membuat manusia itu terus-menerus ada di dalam pemikiran kamu, karena memang sengaja dia lakukan. Sengaja, karena dia menganggap kamu itu adalah takdir yang tidak bisa untuk dilepaskan. Takdir yang tidak bisa untuk dilepaskan ketika manusia itu merasa kehidupan dia terancam dengan perubahan kamu. Muncul kartu Page of Swords. Kartu pedang lagi yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan manusia itu masih ada sisi kemanipulatifan yang akan dia rencanakan terhadap diri kamu. Ya ibaratnya memang masih ada niat jahat. Itu dia, Wak geng. Muncul kartu Three of Swords. Terdiri dari 3 pedang. Pedang lagi yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun seperti mencerminkan bahwasannya manusia itu posisinya menyesal. Ternyata niat jahat dia bukan hanya dia menganggap kamu ini sebagai takdir, tetapi niat jahat dia ini mengategorikan manusia itu lagi menyesali pengkhianatan yang dia lakukan. Ya bagaimana mungkin tidak menyesali? Pengkhianatan dia itu sudah membuat manusia itu kehilangan kebahagiaan. Pengkhianatan yang dia undang membuat diri dia berduka. Pengkhianatan yang dia lakukan membuat dia sakit hati sendiri. Pengkhianatan yang dia lakukan membuat diri dia secara spiritual terganggu. Ini dia, Wak geng. Dia ini masih mengharapkan diri kamu untuk menghapus air matanya ketika manusia itu diperlakukan secara tidak baik dari seseorang yang dia banggakan. Seseorang ini ya dari pengkhianatan dia yang melakukan pengkhianatan tetapi memaksa diri kamu untuk menghapus air matanya. Enak banget seperti itu, cocoknya kepalanya dibenturkan ke tembok. Benjol lah situ, biar dia paham. Itu dia, Wak geng.
Muncul kartu Page of Coin, hampir sama dengan Page of Pentacles yang terdiri dari kata keuangan atau koin. Kalaupun saya mengategorikan dari situasi keuangan dia, ini saya rasa niat jahat dia ini karena memang ini manusia mencoba untuk meminta bantuan terhadap diri kamu. Karena kondisi dia ini memang lagi kondisi miskin. Kondisi dia ini memang kondisi yang dimana dia ini sangat terpuruk. Ini Dewa Geng. Secara semangat, ini manusia masih besar ambisius dia untuk mengejar diri kamu. Semakin kuat diri kamu untuk menghindari manusia itu, semakin kuat manusia itu untuk mencari diri kamu. Tetapi cara untuk mencari diri kamu bukan saya kategorikan sebagai kategori yang bersifat positif. Kenapa? Kemunculan kartu Queen of Swords sudah menandakan manusia itu memang masih ada niat jahat. Muncul kartu King of Coin atau King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya katakan ini menggambarkan situasi karakter yang dia miliki ketika bersama dengan diri kamu di masa lalu. Kenapa? Secara karakter ini manusia terlalu sombong. Terlalu sombong. Sombongnya tingkat dewa, tidak terkatakan. Seakan-akan dia sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu, seakan-akan dia sudah memberikan suatu kebutuhan terhadap diri kamu, tapi nyatanya apa? Kebalikannya. Kamu yang memberikan tanggung jawab, tetapi dia menggiring opini di luaran sana. Ini dia Wage. Mantap, King of Pentacles. Kan? Kalaupun saya mengkaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah manusia itu masih ada niat jahat terhadap diri kamu? Iya, kalau manusia ini sampai kembali terhadap diri kamu dan kamu percaya terhadap manusia tersebut, manusia ini akan memperlakukan diri kamu seperti apa yang dia perlakukan di masa lalu. Karena secara karakter ini manusia memang tidak baik. Walaupun saya mengatakan manusia itu menganggap diri kamu secara perasaan adalah takdir, bukan berarti saya mengategorikan takdir itu tersinkron dengan karakter yang dia miliki. Secara takdir saya mengakui, tetapi secara karakter manusia ini tidak saya dukung untuk kembali terhadap diri kamu. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya ingin menyuruh diri kamu untuk tidak menerima dan memberikan kata maaf. Semua tergantung bagaimana diri kamu. Semua tergantung terhadap diri kamu, Wak Geng. Kemunculan kartu King of Pentacles sebagai kartu terakhir yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini dengan judul yang saya katakan tadi, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.